Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru yang sama-sama kami muliakan. Semoga kita ini semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita ini adalah generasi terbaik, generasi yang mudah menghafal Quran dan mudah mengamalkan Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita ini adalah generasi yang dimuliakan dengan Al-Quran, yang dapat memberikan perubahan pada diri pribadi, perubahan pada keluarga, dan terakhir perubahan pada negara. Amin ya rabbal alamin. Puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menurunkan Alkitab. Dalam surat Al-Kahfi selalu kita baca Alhamdulillah, sebuah surat yang dibuka dengan kalimat syukur kepada Allah. Mengapa manusia harus bersyukur kepada Allah? Jawabannya pun Allah terangkan dalam surat Al-Kahfi, alladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ada 3 poin yang harus kita syukuri, wahai anak-anakku sekalian. Yang pertama, Allah mengutus Rasul. Anzala ala 'abdihi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dengan Nabi Muhammad kita menjadi berkah dan mulia. Umat yang paling mulia di sisi Allah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Anzal ala 'abdihi al-kitaba. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang tidak mengambil Quran maka hidupnya berantakan. Jangankan dunianya, bahkan akhiratnya pun akan berantakan. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak ada dalam Al-Quran itu sedikit pun kesalahan, kesesatan, kekurangan. Subhanallah. Itulah sebuah surat yang Allah buka dengan kalimat syukur. Semoga kita bisa mencintai Nabi kita Muhammad SAW, menjalankan semua yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita terhindar dari kesesatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu ada seseorang yang sangat luar biasa hebat. Beliau ini namanya adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang ahli ilmu, seorang yang memiliki harta berlimpah, seseorang yang memiliki anak yang hebat dan kuat,
dan ia sangat disegani oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. Di Makkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah untuk menegakkan Al-Quran, untuk menyebarkan Al-Quran, karena Al-Quran ini harus disampaikan, tidak boleh berhenti di kita, harus disampaikan. Sehingga suatu hari Al-Walid ibn Al-Mughirah, nanti Walid bin Mughirah ini punya anak, yang anaknya itu jadi pejuang Islam luar biasa. Setiap perang tidak pernah kalah. Bahkan beliau ini, anak dari Walid ibn Al-Mughirah ini, ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, wahai kitabullah, wahai kitab Allah Al-Quran, maafkan saya yang telah jarang membaca. Karena beliau adalah seorang panglima perang. Kalau diibaratkan sekarang ini bukan bintang 5 lagi, bintang 11. Beliau adalah yang mendapatkan julukan pedang Allah, Saifullah, yaitu Khalid ibn Walid. Walid ibn Mughirah adalah bapaknya, sedangkan dari bapak ini turun anak, yaitu Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid adalah seorang pejuang Islam, namun ternyata na'udzubillah, ayahnya adalah musuh Islam. Jadi hal biasa di zaman Nabi, bapaknya adalah penjahat, tapi anaknya adalah pejuang. Kalian anak-anakku harus jadi pejuang walaupun orang tua kalian bukan pejuang. Suatu hari Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang tokoh yang dihormati, yang kalau ada masalah datang ke beliau. Kemudian suatu hari beliau datang ke baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan Al-Quran. Kemudian setelah beliau mendengarkan Al-Quran, beliau merasakan ketenangan dalam hatinya. Karena Al-Quran luar biasa indah bagi mereka yang memahaminya. Bagaimana tidak, wahai anakku? Umar ibn al-Khattab, seorang preman Arab, yang jikalau kakinya naik, jikalau beliau naik ke kuda, saking tinggi, besar, kuat, kokoh, tegar, luar biasa, maka kakinya pun sampai ke atas tanah. Bayangkan berapa tingginya Umar ibn al-Khattab, naik ke kuda, kakinya sampai ke tanah. Subhanallah. Sekeras-kerasnya hati Umar ketika beliau membaca surat Thaha, maka beliau lembut hatinya dan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Karena beliau paham begitu dahsyat Al-Quran. Begitupun dengan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ketika mendengarkan Al-Quran, hatinya tenang. Begitupun kita, hatinya tenang. Dan tidak bisa tergantikan dengan lagu apapun. Karena lagu akan hilang pada masanya. Sedangkan Quran diulang-ulang, tidak akan ada rasa bosan. Setelah itu pulanglah beliau ke rumahnya. Kemudian setelah pulang ke rumahnya, datanglah Abu Jahal.
seorang tokoh yang sangat dengki dan benci dengan Nabi Muhammad, yang sangat benci dengan Islam, datang mengetuk pintu Al-Walid bin Al-Mughirah dan mengatakan, "Wahai Walid bin Mughirah, saat ini orang-orang Quraisy, suku Quraisy di Makkah ini mau mengumpulkan uang untukmu." Kemudian kata Al-Walid bin Mughirah, "Untuk apa kalian mengumpulkan uang? Bukankah kalian tahu saya adalah orang terkaya di sini?" Kemudian Abu Jahal pun mengatakan, "Ya, kami kenal kamu orang terkaya, tapi mengapa kamu datang kepada Nabi Muhammad? Mengapa kamu datang ke Muhammad dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Muhammad? Apakah kamu telah meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah kamu telah meninggalkan patung-patung yang kita sembah setiap hari? Apakah kamu benci dengan ajaran kita?" Kemudian Al-Walid bin Mughirah pun mengatakan, "Tidak. Walaupun saya datang ke Nabi Muhammad, tapi saya tidak akan meninggalkan agama ini." Kemudian, wahai Al-Walid bin Mughirah, orang di luar sana sudah ingin berbondong-bondong masuk Islam karena kamu mendekati Muhammad. Maka katakanlah sesuatu tentang Quran itu. Katakanlah sesuatu. Kemudian Al-Walid bin Mughirah pun mengatakan, "Fawallahi madza aqul?" Wahai Abu Jahal, apa yang harus aku katakan tentang Quran? Apa yang harus aku katakan? Inna lahu lahalawah. Sesungguhnya tiap bacaan yang dikumandangkan oleh Nabi besar Muhammad adalah sebuah keindahan. Wa inna alaihi latalawah. Dan hatiku merasa tentram mendengarnya. Wa inna la'a'lah lamuthmir. Sesungguhnya setiap kalimatnya itu mengandung sebuah kata yang seakan-akan berbuah dari kata itu. Dan tanahnya pun subur, seakan-akan Quran itu bagaikan tanah yang subur. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Quran itu tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi Quran. Famadza aqul ya Abu Jahal? Apa yang harus saya omong tentang Quran ini? Saya ingin mengatakan syair. Ma fikum rajulun a'lamu bisya'ir minni. Tidak ada orang yang lebih paham syair dari kalian kecuali aku. Dan itu bukan syair. Dan aku tidak mengatakan itu pun qasidah. Karena tidak ada yang lebih pintar untuk membuat sebuah qasidah kecuali aku. Dan itu juga bukan perkataan dukun, karena Nabi tidak berbuat dukun. Mada aqul ya Abu Jahal? Apa yang harus saya katakan wahai Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal pun mengatakan, katakanlah apa yang kamu ingin katakan selain dari kebaikan. Selain dari kebaikan. Terserah kamu. Kemudian Al-Walid bin Mughirah pun mengatakan, baiklah, tunggu saya sebentar. Berpikirlah Al-Walid bin Mughirah. Sejenak dia berpikir. Dia ingin menentukan Quran itu apa. Padahal dia tahu Quran itu adalah bukan sembarang perkataan. Bukan perkataan biasa. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang ketika dibacakan menyentuh hati. Kemudian dia pun mengatakan, baiklah, karena kita sepakat untuk memusuhi Muhammad, maka kita katakan bahwa Quran itu adalah perkataan manusia. Itu dari Muhammad.
Itu dari Muhammad. Dan itu adalah sihir yang dikeluarkan dari Muhammad. Baik, kata Abu Jahal, baik. Perkataan kamu ini karena kamu sebuah tokoh, akan saya sampaikan kepada kaum kafir Quraisy agar mereka menolak Nabi Muhammad. Subhanallah. Mereka tahu itu adalah kebenaran, tapi mereka menolak karena kesombongan. Maka turunlah sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjawab dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, akan ada orang-orang yang mengatakan bahwa Quran adalah kalam manusia. Kemudian Allah pun menurunkan surat Al-Muddathir ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما Zarni wa man khalaqtu wahida. Wahai Muhammad, biarkan orang ini, karena saya yang menciptakan dia. Biarkan orang ini, dia berada dalam genggaman saya. Zarni wa man khalaqtu wahida wa mahadtu lahu tamhida. Dan biarkanlah dan aku berikan baginya kekayaan yang berlimpah, karena Walid bin Mughirah adalah orang kaya ketika itu. Wa banina syuhuda, kami lapangkan anak-anaknya. Wa mahadtu lahu tamhida, kami luaskan kehidupannya. Tsumma yatma'u an azid, kemudian ia ingin ditambah kelapangannya, ditambah hartanya. Kalla innahu kana li ayatina 'anida. Mustahil ya Walid bin Mughirah. Turidu ziyadah? Kalla. Turidu ziyadah? Kalla. Innahu kana li ayatina 'anida. Ente tidak mau dengerin ayat-ayat saya.
Sa'urhiquhu sa'uda. Kami akan lelahkan dirimu, kami akan bikin dirimu lelah dan capek. Innahu fakkara wa qaddar. Kemudian kamu tahu Quran dari Allah, kemudian kamu berpikir untuk menjawab Quran itu bukan dari Allah. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Laknat bagimu wahai Walid bin Mughirah, apa yang akan engkau tetapkan. Thumma qutila kaifa qaddar. Kemudian laknat bagimu, laknat 2 kali bagi Walid bin Mughirah karena dia ingin mengatakan dan menetapkan Quran bukan dari Allah. Summa nazar, kemudian dia melihat. Summa abasa wa basar, kemudian dia cemberut dan dia bermuka masam. Summa adbara wastakbar, kemudian dia tidak menerima Quran dan berlaku sombong. Faqala, apa kata Walid? Dia mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Ini adalah sebuah sihir. In hadza illa qaulul bashar. Kamu mengatakan itu perkataan Muhammad. Sa'uslihi saqar. Tunggu waktunya, saya akan membakarmu di neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Apa yang kamu tahu tentang neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Ketika masuk satu orang ke neraka saqar, la tubqi, tidak ada yang sisa, semua hangus. Wa la tadhar, dan tidak akan ditinggalkan satupun kecuali dia hangus terbakar. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya terbakar, luar dalamnya terbakar. Lawahatun lil bashar, seluruh kulitnya akan melepuh terbakar. Subhanallah. Maka Walid bin Mughirah adalah seorang musuh Islam yang tahu bahwasanya Quran adalah dari Allah, namun menolak Quran itu dari Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, surat Al-Baqarah. Fa'tu bi suratin min misli. Kalau kamu ragu Quran ini bukan dari Allah, silakan datangkan Quran. Datangkan Quran. Surat Al-Haqqah Allah mengatakan, wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Quran itu bukan syair, wala biqauli kahin. Quran itu bukan perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilu mimman? Turun dari mana Quran ini? Tanzilun min Rabbil alamin. Turun dari mana Quran? Anak-anakku sekalian, min Rabbil alamin. Kalau Muhammad mau bikin Quran akan saya hukum, kata Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad mau bikin Quran tandingan, saya hukum. La qata'na minhul watin. Jantungnya akan saya robek. Subhanallah. Kata siapa? Kata Allah Jalla Jalaluh. Quran bukan dari manusia, wahai anak-anakku. Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Rabbul Alamin. Maka walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad ingin membuat Quran, aku sendiri yang akan merobek jantungnya. Subhanallah. Kalau kalian ragu dengan Quran, datangkan yang semisal dengan Quran. Surat Al-Isra ayat 88. Qul
La in jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Andaikan wahai Muhammad, katakan kepada seluruh manusia, la in jatama'atil jinnu wal ins, kalau seluruh manusia dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur, seluruh jin dan manusia berkumpul ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Quran walau satu ayat, la ya'tu bimithlihi, tidak akan bisa mendatangkan yang mirip dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka semua itu berbondong-bondong dan saling tolong-menolong. Kumpulkan profesor-profesor dari seluruh universitas di dunia, kumpulkan para ulama di dunia, kumpulkan para santri di dunia, dari Nabi Adam sampai yang paling akhir, dari jin iblis, dari jin ifrit zaman Nabi Sulaiman sampai nanti jin yang paling terakhir, datangkan yang misal Quran, la ya'tu bimithlihi, tidak akan datang dan tidak akan bisa. Subhanallah. Jadi Quran dari siapa? Kalamu man? Allah. Al-Walid ibn Mughirah telah Allah tetapkan dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka. Nerakanya udah dipilih. Nama nerakanya neraka Jadi kalau ada orang di kemudian hari yang mirip-mirip Walid bin Mughirah menolak Quran, sampaikan ke dia, oh kamu tolak Quran, dan ntar kamu pergi ke nama tempatnya Sakor ya, di sana tuh di neraka. Walaupun orang itu kaya, kuat, hebat, punya anak, tapi ketika melawan Allah dengan Quran, maka dia tidak akan bisa selamat dari neraka. Maka satu-satunya manusia yang Allah celak dan Allah sifati, semua sifat dari manusia ini, itu Allah sampaikan. Ini luar biasa, luar biasa. Kalian ini punya sifat jelek atau semuanya baik? Punya sifat jelek atau semuanya baik? Malu nggak kalau sifat buruknya itu diketahui orang lain? Malu nggak? Malu. Namanya Tapi subhanallah, satu-satunya orang yang Allah tulis sifat orang ini semua, saking dengkinya, dengki dengan Nabi, gak senang dengan Nabi, maka orang ini ditulis seluruh sifatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Qalam ayat 11, ayat 10. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Ini sifatnya Walid ibn Mughirah. Ada 10 sifat. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, wala tuti' kulla hallafin mahin,
Jangan pernah engkau patuhi orang yang bersumpah dan suka menghina. Satu ayat dua sifat Allah sebutkan. Suka sumpah tapi bohong. Kamu ngambil Allah, anak gak ngambil. Padahal sumpah dia ngambil. Jangan ikuti orang ini. Halaf mahin. Jangan ikuti. Orangnya suka bersumpah dan orangnya adalah suka menghina. Maka dalam Islam orang yang suka menghina akan Allah hinakan. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr. Menghina sesama muslim fasik dan membunuhnya adalah kafir. Hammazim masya'in binamin. Subhanallah. 3 sifat. Tadi berapa tadi? 2. Tambah 3. Berapa? 5. Apa? Hammaz. Hammaz. Mencela. Merendahkan. Masya'. Mana masya'? Menyebarkan fitnah. Masya'in binamim. Kalau bahasa sekarang hoax. Bahasa sekarang apa? Hoax. Tukang bohong, tukang fitnah, membolak-balikkan fakta. Di orang tukang hoax itu udah ada dalam Quran. Dan tukang hoax itu, tukang bohong pada zaman Nabi itu Walid bin Mughirah. Manna'il lil khairi mu'tadin azim, yaitu orang yang selalu manna'. Manna' itu diambil dari kata mana'ah. Artinya menghadang orang untuk berbuat kebaikan. Mau sholat, gak usah sholat. Mau ngaji, gak usah ngaji. Mau sedekah, jangan. Manna lil khairi mu'tad. Mu'tad itu artinya melampaui batas. Melampaui batas itu artinya keterlaluan. Keterlaluan itu artinya kurang ajar. Tahu kurang ajar? Kurang ajar itu artinya kepala batu. Batunya itu batu kolar. Kolarnya itu dari sungai Nil. Sungainya Fir'aun ditenggelamin di sungai Nil. Ya. Saya kasih contoh orang-orang yang keterlaluan. Saya kasih contoh. Kamu jalan ke sebuah tempat. Ada orang yang mengatakan, kasih pisau, dia bilang, pilih hidup atau kasih harta. Kemudian orang ini bilang, ya udah saya kasih harta, tapi kamu tolong jangan ganggu saya. Dikasih harta, kemudian orangnya disiksa, dibelek, dicongkel matanya, dibakar. Kira-kira itu mu'tad bukan? Melampaui batas bukan? Kurang ajar bukan? Nggak sopan bukan? Mu'tad itu orang luar biasa. Mu'tadin azim, tukang dosa, semuanya dosa. Mutullim ba'da dzalika zanim. Mutullim ba'da dzalika zanim. Orangnya kasar dan terkenal kejahatannya. Kasar. Maka Quran tidak suka orang yang kasar. Kasar boleh untuk melawan kebatilan, boleh. Tapi sesama muslim asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Sama orang kafir di medan perang asyidda, tegas, keras. Tapi sesama orang muslim ruhama. Apa artinya ruhama? Dari kalimat rahim, saling kasih sayang. An kana dza malin wa banin, mereka punya harta dan punya anak luar biasa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Maka semua sifat ini anak-anakku tidak boleh ada di diri kita. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, tidak boleh memfitnah, tidak boleh apalagi berbohong dan bersumpah kebohongan, tidak boleh menahan orang dari kebaikan, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh banyak berbuat dosa, kemudian tidak boleh kasar, dan juga terkenal dengan kejahatannya. Ini yang tidak boleh. Sekarang di sini masih ada yang mencaci tidak?
Masih ada yang suka mencaci tidak? Besok Ustadz dengar masih ada yang mencaci, Ustadz akan tindak tegas. Karena Quran melarang. Jangan pernah mencaci orang, itu ciptaan Allah. Kamu mencaci orang sama saja kamu mencaci ciptaan Allah. Dia kurus, biarlah dia kurus. Dia putih, biarlah dia putih. Dia hitam, biarlah dia hitam. Dia pendek, biarlah dia pendek. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yang membentuk kalian dalam rahim. Terserah Allah bagaimana bentuknya. Maka jangan pernah mencaci. Kalau mau mencaci, boleh katakan, dasar kamu orang ganteng luar biasa. Dasar kamu calon penghuni surga. Ustadz tidak pernah mengajarkan untuk cacian. Besok masih ada yang mencaci. Sudah belajar. Kalau sudah belajar diamal, maka tidak ada lagi mencaci. Pengurus ada yang mencaci, tindak tegas. Tindak tegas. Jangan ada mencaci. Saling menghormati. Maka anak-anakku sekalian, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilum rabbil alamin, dan orang-orang yang akan memegang teguh Quran ini akan Allah muliakan dunia maupun akhiratnya. Sebelum akhirat Allah muliakan dia di dunia. Dengan apa dimuliakan di dunia? Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah jaga dari COVID-19. Itu berkah Quran. Di luar banyak pesantren kena COVID, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Tidak ada satupun di Hijaz ini yang kena COVID. Amin ya rabbal alamin. Maka anak-anakku, semoga kita bisa menjadi pejuang Islam. Tidak ada satupun anak Hijaz ini yang punya cita-cita jadi artis. Haram alaik. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi YouTubers. Tidak boleh. Semua menjadi pejuang Islam, masuk surga duluan. Amin. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli salih al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.